gimana sih ini? Kok nggak ada sinyal sih? Sudah waktunya ibadah. Hei Kak, kamu ngapain? Ini loh Kak. Ini sudah waktunya ibadah Eagle Kids. Tapi kamu masih main handphone aja? Justru itu Kak. Aku mau ikut ibadah tapi ini kok nggak ada sinyal sih? Oh gitu. Ya udah, pakai handphoneku aja. Kita sama-sama ibadah. Yuk sharing. Wah, thank you Kak. Wah, akhirnya aku bisa ikut ibadah nih. Nah, adik-adik di rumah juga sudah siap untuk ibadah belum? Pasti kalian udah pengen ikut ibadah ya, udah siap dari tadi ya? Iya dong, aku juga sudah tidak sabar nih. Karena ketika ikut ibadah, aku bisa lebih mengerti isi Alkitab yang luar biasa. Dan ketika memuji Tuhan, aku jadi happy. Yeay! Tapi Kak, sebelumnya itu kita mau sapa-sapa adik yang baru pertama kali datang nih. Nah, kakak hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Welcome home. Wah, semangat ya Kak ya. Sekarang yuk kita berdoa terlebih dahulu. Oke Kak. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan ibadah. Engkau yang urapi memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kak, gimana kalau kita warm up dulu nih supaya tambah semangat lagi untuk mengikuti ibadah Eagle Kids hari ini? Betul banget Kak. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan menari bersama. Ya. Siap kan? Are you ready? Yes, I am ready. Yuk semuanya. Everybody in the world likes chocolate. We love it. Yuk adik-adik ikutin gaya kakak ya. Yuk semangat, semangat. Bangkit berdiri senyum. Smile. Mama, she said, roly poly. Papa, he said, holy moly. Everybody want a chocolate. Choco, choco. All the girls for candy, candy. All the boys get ready, ready. Everybody want a chocolate. Choco, choco. Choco, choco. Everybody say a chocolate. Choco, choco. Choco, choco. Everybody say a chocolate. Chocolate. Choco, choco. Choco, choco. Chocolate. Choco, choco. Chocolate. Choco, choco. Choco, choco. Choco, choco. Here we go. Mama, she said, roly poly. Papa, he said, holy moly. Everybody want a chocolate. Choco, choco. All the girls for candy, candy. All the boys get ready, ready. Everybody want a chocolate. Choco, choco. Choco, choco. Everybody say a chocolate. Here we go. Choco, choco. Choco, choco. Everybody say a chocolate. Chocolate. Choco, choco. 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 Wah, semangat ya Kak ya. Benar banget Kak, aku tambah semangat lagi untuk memuji Tuhan. Betul banget. Wah, semuanya luar biasa. Sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Sekarang Oke, Kak. kita mainkan musik. Everybody come on, let's dance together. Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in
bit of your love. By the power of your freedom, dancing a bit of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in safest grace, found freedom in your grace. God is my joy, God is my joy. With the music I will praise you, dancing a bit of your love. By the power of your freedom, dancing a bit of your love. Oh, 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 for me, I know your love is always over me. Oh, 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 for me, your love is over me. I'm free to dance. Oh, 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 for me, I know your love is always over me. Oh, 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 for me, your love is over me. I'm free to dance. Come on, let's dance. Clap your hands. Are you ready? With the music, I will praise you, dancing a bit of your love. By the power of your freedom, dancing a bit of your love. With the music, I will praise you, dancing a bit of your love. By the power of your freedom, dancing a bit of your love. Hallelujah! Kids, God is good all the time. God is good all the time. Let's sing together. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good all the time. If you're walking
Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang hadir dan masuk ke dalam hati kami. Kau ajari kami Tuhan, kami buka hati kami. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ini hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku Roh Kudus. Aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oh Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik All-Star, ketemu lagi dengan Kak Yeni. Sebelum kita mau dengar firman, kita mau berdoa sama-sama ya. Ayo tangannya semua dilipat, matanya ditutup, kita berdoa sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersuka cita hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami jadi anak-anak yang dengar-dengaran, duduk yang manis Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih Tuhan, jadikan kami jadi anak-anak yang menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sudah siap dengar firman kan? Wah, coba nih kakak tanya dulu. Kalau seumpamanya kalian punya temennya bawa mainan. Ya, contohnya Kak Yeni bawa mainan nih. Ini mainan kesukaannya Kak Yeni, bebek. Ya, kakak suka sama bebek. Nah, temennya kalian bawa mainan, terus kalian mau pinjam.
pinjem dong. Dari tadi kan sudah mainan. Sekarang boleh enggak dipinjem mainannya? Terus teman kalian bilang, jangan, ini mainan kesukaanku. Ini punyaku, jangan. Gitu. Wah, kalian pasti sedih kan ya. Coba kalau contohnya lain lagi, teman kalian punya makanan, punya snack ya. Mungkin cuma satu, tapi ini kan bisa dibagi ya. Terus kalian lihat, kalian kok kepingin ya, tapi teman kalian sembunyiin. Loh, ini snackku, ini punyaku. Gak mau share, gak mau berbagi. Ya, wah kalian juga sedih. Senang gak punya teman kayak gitu? Kalau punya mainan, punya snack, tapi gak mau berbagi. Siapa yang suka punya teman kayak gitu? Kakak juga gak mau. Ya, tapi kalau punya teman yang suka berbagi, kalau ada mainan boleh dipinjam, kalau ada snack bisa dibagi, pasti kita akan senang karena bisa sama-sama, main sama-sama, saling berbagi. Tahu enggak kalian, kalau ada orang itu yang enggak suka berbagi, yang enggak boleh mainannya dipinjam, itu menjadi orang yang egois. Egois itu apa sih Kak? Egois itu artinya adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri. Semuanya, semua hal adalah tentang diri sendiri. Aku, dan aku. Ini mainanku. Ini snackku. Aku mau duluan. Ya, aku mau yang itu. Yang lainnya tidak boleh gitu. Jadi semuanya untuk dirinya sendiri. Semuanya untuk aku. Itu loh yang dinamakan egois. Dan kalau kita punya teman, kita punya saudara yang egois, yang hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, kita pasti tidak suka, ya kan? Kita pasti, menjengkelkan ya kalau punya teman yang egois kayak gitu. Ya, kita tidak suka. Nah, kita hari ini mau belajar jadi anak yang tidak egois. Gimana Kak ya? Kita mau dengarkan dulu satu cerita di dalam firman Tuhan tentang seseorang yang dia punya hati yang tidak egois. Dia mau memperhatikan orang di sekitarnya. Dia mau memperhatikan, mau peduli dengan orang-orang satu bangsanya. Wow, siapa ya? Kita mau lihat drama berikut ini. Cerita ini diambil dari kitab Ester pasal 3-7. Ester adalah ratu Persia, istri dari Raja Ahasiweros. Raja tidak tahu bahwa Ester adalah seorang bangsa Yahudi. Ester mempunyai seorang ayah angkat bernama Mordekai. Haman, penasehat raja, baru saja menerima penghargaan. Semua orang berlutut dan sujud kepada Haman, kecuali Mordekai. Hal itu membuat Haman menjadi sangat marah. Dan ia berencana untuk membunuh bukan saja Mordekai, tapi seluruh bangsa Yahudi. Berani-beraninya Mordekai, orang Yahudi itu, tidak sujud menyembahku. Lihat saja, akan kubunuh dia. Bahkan akan kumusnahkan seluruh bangsanya. Tuanku Raja, ada satu bangsa yang sangat berbahaya. Karena mereka tidak mau tunduk pada hukum raja. Baiklah Tuanku Raja membuat sebuah surat untuk membinasakan bangsa ini. Baiklah, perlakukan bangsa itu seperti apa yang kau pandang baik. Terima kasih Tuanku Raja. Hamba akan menulis surat yang dimeteraikan dengan cincin ini kepada semua wakil raja dan pemimpin di setiap wilayah.
untuk memusnahkan bangsa ini secepatnya. Surat raja itu membuat kegemparan di kota Susan. Dan terjadilah perkabungan yang besar di antara orang Yahudi. Mordekai yang mendengar kabar itu segera pergi ke pintu gerbang istana raja untuk memberitahu Ratu Ester. Ratu Ester, ini adalah surat dari Mordekai. Ia meminta Ratu Ester untuk menghadap raja dan membela bangsa Yahudi di hadapan raja. Semua orang tahu, jika aku harus menghadap raja tanpa dipanggil, maka aku pasti akan dihukum mati. Kecuali tuanku raja berkenan mengulurkan tongkatnya kepadaku. Mordekai juga berkata, mungkin untuk saat seperti inilah Ratu Ester diberikan jabatan ratu oleh Tuhan. Baiklah, beritahukan kepada seluruh bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa untukku selama 3 hari. Setelah itu, aku akan menghadap raja. Aku tidak bisa berdiam diri dan memikirkan diriku sendiri. Walaupun bertentangan dengan undang-undang, jikalau aku harus mati, biarlah aku mati. Tetapi aku harus bisa menyelamatkan nyawa bangsa Yahudi. Setelah 3 hari berpuasa, Ratu Ester memberanikan diri untuk menghadap raja. Ratuku Ester, apa permintaanmu? Bahkan setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan kepadamu. Tuanku raja, bisakah kita makan bersama dengan Haman? Pengawal, bawa Haman kemari. Sekarang, apa permintaanmu, Ratu Ester? Bahkan setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan kepadamu. Ya Raja, kiranya Raja memberikan nyawa hamba dan nyawa bangsa hamba. Karena ada orang yang ingin memusnahkan nyawa bangsa Yahudi, termasuk hambamu ini. Siapa yang berani-berani melakukan hal itu? Musuh itu adalah Haman, si orang jahat itu. Haman? Berani-beraninya kau! Pengawal, hukum mati dia! Ampun Tuanku Raja! Ampun Ratu Ester! Ampuni hamba! Ampuni hamba! Haman pun dihukum di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat ketidakegoisan Ratu Ester, maka seluruh bangsa Yahudi pun selamat. Nah, kalian tadi sudah lihat kan dramanya? Ternyata dramanya tentang siapa? Tentang Ratu Ester. Ya, Ratu Ester, dia sudah jadi ratu, kesayangannya raja. Tapi dia nggak hanya memikirkan dirinya sendiri atau mementingkan dirinya sendiri. Ketika pamannya datang dan minta tolong, dia mau menolong pamannya. Seluruh bangsa Yahudi mau dibunuh. Ya, sebenarnya kalau Ratu Ester dia enggak berbuat apa-apa, selamat atau enggak? Selamat dia nggak ikut dihukum, dia nggak akan ikut dibunuh loh. Dia bisa tenang-tenang di istana, dia bisa enak-enak tinggal di istana. Tapi Ratu Ester dia nggak egois, dia nggak hanya mementingkan aku yang selamat, tetapi dia juga memikirkan bangsa Yahudi. Jadi dia memberanikan diri untuk ketemu dengan raja dan membatalkan niat Haman untuk membunuh bangsa Yahudi. Lihat,
ketika Ratu Ester tidak mementingkan dirinya sendiri, sesuatu terjadi apa? Satu bangsa diselamatkan. Wow, karena Ratu Ester itu mau memperhatikan orang lain, maka Tuhan turun tangan. Satu bangsa tidak jadi dibunuh semuanya, tapi satu bangsa diselamatkan karena Ratu Ester. Wah, kayak gitu ya Kak ya. Ya, kalau kita jadi orang yang tidak egois, Tuhan bisa pakai kita. Mungkin tidak untuk menyelamatkan satu bangsa seperti Ratu Ester, tapi Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya kita. Kalau kita menjadi anak yang tidak egois, maka pasti orang-orang di sekitar kita pasti akan senang dengan kita, suka dengan kita, suka berteman dengan kita. Benar kan? Wah, aku mau. Siapa yang mau? Siapa yang mau jadi anak yang tidak egois? Angkat kedua tangannya. Kakak juga mau angkat kedua tangan. Kakak mau egois. Kakak mau jadi orang yang peduli. Mau jadi orang yang care kepada orang lain. Gimana Kak caranya? Gak susah seperti Ratu Ester yang harus ketemu raja. Gak susah. Kakak kasih tips ya, 2 aja. Supaya kita bisa jadi anak yang tidak egois. Yang pertama adalah mau berbagi. Mau share apa ya? Kalau punya mainan kayak tadi Kak Yeni, mainan kesukaannya, it's okay, dipinjamkan sama temennya ya. Walaupun itu adalah mainan favoritnya kalian, itu adalah mainan kesukaannya kalian, gak apa-apa, di-share sama temennya kalau temennya mau pinjam. Atau mungkin kalian punya snack, bisa dibagi. Aku juga lapar Kak, tapi it's okay, dibagi 2 buat temannya. Saling berbagi. Ketika kita berbagi, teman kalian akan senang. Wah, kok temanku baik ya, mau minjemin aku mainannya. Wah, temanku tahu ya aku lapar, makanannya share sama aku. Mereka akan senang, mereka akan bersuka cita. Ya, contohnya lagi kalau mainan ini, lagi mainan HP sama Koko ya, contohnya mainan di HP. Kalian gak mau ngerebut, aku mau main duluan, aku juga mau main HP-nya, terus rebutan sama Koko. Gak kayak gitu, tapi mau share. Oke, Koko dulu ya yang main, nanti kalau Koko sudah selesai gantian aku ya. Nah, ketika kita mau berbagi, ketika kita mau share, ya, apa yang terjadi? Gak akan terjadi pertengkaran, gak akan terjadi keributan, karena kita mau berbagi. Itu yang pertama, mau berbagi. Yang kedua adalah mau menolong. Kalau tadi yang pertama adalah mau berbagi, yang kedua adalah mau menolong. Kalau orang yang egois itu seperti ini. Ngelihatnya ke diri sendiri terus, lihat ke diri sendiri, ya. Punyaku, mainanku, ini HP-ku, aku mau yang duluan. Hanya lihat ke diri sendiri. Nah, coba sekarang enggak ngelihat ke diri sendiri, tapi coba lihat, angkat wajahnya. Lihat samping kanan kirinya. Wah, ada siapa? Ada orang di sekitarnya. Ada mama, ada papa, ada Koko mungkin yang di rumah, atau mungkin ada teman-teman di sekitar kalian. Mulai perhatikan orang-orang di sekitar kalian dan cari, temukan hal-hal yang bisa kalian bantu atau bisa kalian tolong dari mereka. Contohnya nih, mama lagi setrika. Kak, aku gak boleh sama mama di setrika, gak boleh bantuin. Ya, kalian gak usah bantuin setrika ya, nanti kena setrika sakit. Terus bantuin apa Kak? Kalau mama lagi setrika ini apa biasanya? Panas ya kan? Terus kalian bantunya gimana? Lari ke kulkas, ambil air dingin, kasihin ke mama. Mah, ini mah minum dulu mah. Wah, mama pasti happy. Ya, ketika kalian mulai memperhatikan apa yang bisa kalian tolong, orang-orang di sekitar kalian pasti senang. Contohnya lagi, oh ada Mbak Sus, contohnya Mbak Sus ya. Mbak Susnya lagi, apa ini? Pinggangnya sakit. Kamu gak culek? Mbak, kenapa Mbak? Pinggangnya sakit non, gitu ya, pinggangnya sakit. Mbak, aku doain ya Mbak ya. Nah, kalian doain dalam nama Tuhan Yesus, pinggangnya Mbak Sus
sembuh. Amin. Bisa kalian menolong? Ya, mungkin kalian lihat apalagi di rumah. Wah, berantakan. Mainannya banyak berantakan. Mama lagi masak di dapur, mainannya banyak di lantai. Apa yang kita bisa tolong? Kita bantu beresin. Ya, betul. Dengan menolong orang lain, membuat kita tidak melihat ke diri sendiri, tapi melihat kepada orang-orang di sekitar kita. Membuat kita tidak jadi anak yang egois. Caranya dengan yang pertama tadi apa? Mau berbagi. Yang kedua adalah mau menolong. Siapa yang mau jadi anak-anak yang tidak egois? Yes, coba ikutin Kak Yeni sama-sama ya. I will be unselfish just like Esther. Sekali lagi ya, sama-sama katakan. I will be unselfish just like Esther. Ya, aku mau ndak egois seperti Ratu Esther. Ayo kita mau buka satu ayat sama-sama. Di Filipi 2 ayat yang keempat. Sama-sama ya. Yang sudah bisa buka Alkitabnya, bisa baca sama-sama dengan Kak Yeni. Filipi 2 ayat yang keempat. Sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi ya sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita mau memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Apakah ada di sekitar kita yang bisa kita ajak untuk kita bagi sesuatu? Atau adakah orang-orang di sekitar kita yang bisa kita tolong sesuatu? Jangan diam aja. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Amin. Ayo semuanya, kakak ajak semuanya bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berdoa sama-sama. Angkat kedua tangan gini. Tuhan, aku mau jadi anak yang tidak egois Tuhan. Hanya memikirkan diriku sendiri. Tapi aku mau jadi anak yang peduli. Aku mau jadi anak yang mau berbagi dan mau menolong orang lain. Ini aku Tuhan, pakai aku seperti Ratu Esther, menjadi berkat buat orang-orang di sekitarku. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan kalian dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menjadikan kalian mulai dari kalian masih anak-anak, jadi anak-anak yang tidak egois. Jadi anak-anak yang peduli dan memperhatikan orang-orang di sekitar kalian. Dan kalian akan menjadi anak-anak yang menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan orang, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Terima berkat yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sama-sama katakan, amin. God bless you. Hai semuanya, hari ini kan kita sudah belajar tentang Ratu Esther. So, kita akan sama-sama membuat activity mahkota Ratu Esther. Ya, caranya siapkan kertas origami warna-warni sebanyak 8 lembar, lalu kita akan melipatnya. Di sini ukuran yang kakak buat adalah 12 cm kali 12 cm. Ya, caranya lipat kertas origaminya seperti ini. Ingat ya, disiapkan 8 lembar warna-warni atau satu warna juga boleh ya. Nih. Dilipat lagi. Lalu ambil bagian ini ke tengah. Ambil bagian ini ke tengah lagi. Oke, kalau sudah jadi ini kita lipat bagian bawah ke tengah. Ini cukup mudah sih, tapi ingat ya, adik-adik buatnya adalah sebanyak 8 lembar. Nih, lipat lagi. Oke, sudah. Kalau sudah, siapkan 8 lembar ya. Nih kakak sudah siapin 8. Lalu caranya adalah, nah, ambil kertas warna apapun. Di sini kakak menggunakan warna-warni.
Lalu bisa dijajar seperti ini ya, dimasukkan. Warna lain dimasukkan ke warna sebelumnya. Lalu beri dengan isolasi. Ya, supaya apa? Supaya nggak lepas. Lanjutkan lagi. Nih. Lanjutkan lagi. Oke. Ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ya, jadi seperti ini ya, nih. Wow. Sudah seperti ini ya. Kalau sudah, kita akan kaitkan ujung kanan dan ujung kiri. Kita akan kaitkan. Ingat, ini sebesar kepala adik-adik sendiri ya. Jadi kalau misalnya butuhnya lebih banyak lagi, boleh bikin lagi ya. Nih, dilekatkan seperti ini. Lalu ditempel dengan menggunakan isolasi supaya nggak lepas. Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk menuliskan big message-nya di bagian tengah ya. Unselfish. Oke, kalian bisa menggunakannya, memakainya, dan buat sebanyak-banyaknya. Oke, see you and God bless you. Kak Valen, ada yang bisa aku bantu enggak? Tumben Kak. Kenapa? Loh, tadi di firman-nya kan tentang tidak egois. Seperti Ratu Esther, tidak mementingkan diri sendiri. Wah, benar sekali Kak. Aku juga mau belajar untuk tidak egois dan mau menolong orang lain. Iya, ketika kita tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri, kita akan memberkati banyak orang. Dan terlebih lagi, Tuhan Yesus pasti senang. I will be unselfish just like Esther. Katakan sama-sama lebih keras lagi ya. Oke. 1, 2, 3. I will be unselfish just like Esther. Nah, Kak, sekarang aku punya tebak-tebakan nih. Wah, tebak-tebakan apa Kak kali ini? Mau tahu nggak? Mau dong. Penasaran nggak? Banget. Jadi tebak-tebakannya itu, siapa nama ratu yang digantikan Ratu Esther? Siapa? Ayo, siapa? Adik-adik di rumah tahu nggak? Siapa ya? Kok susah pertanyaannya? Adik-adik tahu enggak? Nggak tahu deh Kak, apa jawabannya? Ya udah, Kakak kasih tahu ya. Jadi jawabannya Ratu Wasti. Kalian bisa baca di Kitab Esther pasal 1. Oh, jawabannya Ratu Wasti. Oke. Nanti aku baca lagi Kitab Esther ya. Oh ya Kak, selama 3 minggu berturut-turut kita sudah mendengarkan tokoh Alkitab. Kakak ingat nggak minggu pertama siapa? Tahu dong, Nuh. Kemudian ada Daud. Tadi ada Esther. Kira-kira minggu depan siapa ya tokoh Alkitabnya? Kak? Penasaran kan? Penasaran banget. Adik-adik juga penasaran kan? Ajak teman-temanmu untuk mengikuti ibadah Eagle Kid minggu depan. Bye. Bye-bye.